dia ini tembus ya. Dia kan sekarang lagi menguji ini yang ke beberapa kalinya ya. Kalau tembus dia bisa naik ke atas ya, bisa naik ke atas. Kalau misalkan tembus ya. Tapi seandainya ini masih menahan ya, ini masih tertahan di sini, kemungkinan dia akan turun lagi ya. Kemungkinan turun lagi ya. Dia akan menguji ini lagi sampai benar-benar dia akan menguji lagi di area rally base drop ya, sampai benar-benar dia tembus ya. Kalau nggak tembus dia akan mantul ke bawah ya. Tapi seandainya dia nanti pergi ke bawah, ternyata jebol, dia akan GBP/CHF ini kemarin udah di 1/2 ya, udah TP di sini. Ternyata harga kembali lagi, masuk lagi ya, ternyata dia turun lagi ke TP 1/1. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi bersama saya Rizky dari channel Dunia Trader. Seperti biasa, sebelum kita mulai, kita akan disclaimer dulu bahwasanya apa yang kita sampaikan itu adalah sebuah edukasi semata. Jadi kita belajar bareng supply and demand. Jadi nanti ketika ada plan yang cukup menarik, itu bukan sebuah signal atau rekomendasi apapun. Itu adalah murni sudut pandang saya pribadi dalam melihat market. Jadi nggak ada jaminan apapun dari saya dan resiko tetap di tangan teman-teman masing-masing. Dan teman-teman wajib untuk analisa ulang, wajib sesuaikan dengan plan dan money management masing-masing. Karena trading ini punya resiko yang cukup tinggi, jadi teman-teman wajib bijaksana dalam memutuskan apapun itu. Dan teman-teman wajib baca disclaimer yang ada di running text ataupun yang ada di kolom deskripsi. Oke, hari ini kita akan mulai bahas dari SAUD. Nah, ini SAUD secara tren, teman-teman lagi uptrend. Kenapa? Karena harga di atas EMA 200 dan EMA yang lainnya juga di atas EMA 200. Artinya trennya lagi naik gitu ya. Trennya lagi naik. Kenapa kita bahas di D1? Karena tren yang kelihatan masih di D1. Ke bawah trennya nggak jelas gitu ya. Jadi ada beberapa area yang cukup menarik. Yang pertama di sini ada drop base rally dan ada EMA 200-nya. Ini yang paling cukup menarik. Di sini ada EMA 200-nya. Secara risk and reward ini cukup oke, secara risk cukup kecil. Cuman kendalanya harga dari area bawah ini cukup jauh dan kemungkinan masih lama untuk ke bawah, dan kalau ke bawah kemungkinan juga akan cancel kalau EMA-nya nanti udah nyebrang. Maka fokus kita akan ke atas di dua area ini. Di sini ada drop base rally, ini area agresif, dan di sini ada quick retest ya. Fakta dia mantul 2 kali di sini karena ada something di sini ya. Ada filling buyer yang cukup banyak, yang memungkinkan dia baru nutul sedikit dia ke atas, baru nutul sedikit lagi dia ke atas, dan area yang berikutnya yang paling agresif di area drop base rally ini. Dan terbukti beberapa kali mantul, satu dia mantul dan ini mantul lagi di sini. Meskipun kalau kita zoom lagi sebenarnya belum sampai ya, belum sampai. Tapi fakta dia mantul sebelum nyampe, di sini banyak willing buyer sesuai dengan prediksi kita ya. Kalau di atas ini ternyata dia nggak mampu menembus, ternyata dia ke bawah. Ternyata benar ya, dia ke bawah. Nah, dia ke bawah dan dia menguji ini lagi dan dia ke atas. Nah, dan skenario selanjutnya, teman-teman, ini bisa aja salah. Cuman ini dari di sini ada rally base drop yang memungkinkan dia akan sekarang kan menguji rally base drop ini, ya, rally base drop ini. Kalau misalkan dia tembus, kalau misalkan dia ini tembus, ya, dia kan sekarang lagi menguji ini yang ke beberapa kalinya, ya. Kalau tembus dia bisa naik ke atas, ya, bisa naik ke atas. Kalau misalkan tembus, ya. Tapi seandainya ini masih menahan, ya, ini masih tertahan di sini, kemungkinan dia akan turun lagi, ya. Kemungkinan turun lagi, ya. Dia akan menguji ini lagi sampai benar-benar dia jebol. Kalau nggak jebol, ya dia akan menguji ini lagi, ya, sampai dia benar-benar jebol. Nah, jadi beberapa area ini yang perlu kita perhatikan, ya. Sekarang dia menguji rally base drop ini, ya. Di sini ada rally base drop yang cukup kuat, ya. Ini beberapa kali, 1, 2, 3 kali, dan ini yang keempat, ya. Kalau ini nggak mampu nembus lagi dia ke bawah, tapi kalau ini jebol, dia kemungkinan akan menguji rally base drop yang atasnya ini. Nah, ini ada rally base drop juga. Nah, ini sebenarnya di sini ada rally base drop juga. Ini kita kasih warna orange gini ya. Nah, jadi berlayar-layar teman-teman. Area ini cukup kuat ya. Kalau misalkan jebol ya dia akan ke atas lagi. Cuman area ini cukup kuat sih teman-teman ya. Makanya perlu diperhatikan ya, perlu diperhatikan. Coba kita akan turunkan lagi ke 240. Nah, di 240 ya, ini kan nggak jelas ya, apalagi ke bawah juga nggak jelas. Oke, kita akan kembali ke 60 juga nggak jelas. Kita akan lanjut ke lainnya. Di MJD/CHF ini kondisinya sekarang lagi nggak jelas juga ya, lagi nggak jelas juga. NJD/CAD juga lagi nggak jelas, trennya berantakan.
AUC JPY juga lagi nggak jelas. Euro CAD juga lagi nggak jelas. USD CHF ini kondisinya juga lagi nggak jelas. GBP NZD lagi nggak jelas. AUC USD kondisinya juga lagi nggak jelas. Euro AUC lagi nggak jelas. GBP USD ini yang kita bahas. Kenapa kemarin kita bahas di sini? Karena di sini ada rally backdrop dan ada EMA 200-nya harga masuk dan ini udah di TP 1/2 harusnya dan ternyata dia masuk lagi. Tapi masuk, nah ini masuk lagi, ini udah di 1/2 lagi harusnya ya. Jadi ada ini work berkali-kali. Meskipun ini udah nggak fresh harusnya ya. Karena apa? Karena udah masuk sekitar 70%-an ya, tapi masih dihargai. Ya. Jadi alasan dia mantul di sini karena ada rally backdrop yang searah dengan tren dan ada EMA 200-nya ya. Oke, kita lanjut. USD CAD ini kondisinya lagi nggak jelas. BTC USD ini di 240. Nah, ini di 240. Kondisinya sekarang lagi uptrend karena harga di atas EMA 200 dan EMA yang lain juga di atas EMA 200. Kemarin di sini ada rally bus rally dan ternyata EMA-nya udah nyebrang, artinya ini kita cancel. Nah, di sini ada drop bus rally. Ini sempat kemarin kita charting sama bapak kita gitu ya. Kita share plan di BTC H4, ternyata ini work berkali-kali ya. 1 ya kan, 2, 3, 4 ya. Skenario seperti apa? Skenario di sini teman-teman bisa lihat di sini ada rally base drop. Nah, itu kenapa dia bisa mantul di sini ya, alasannya karena ada rally base drop ya. Jadi skenario-nya kalau misalkan dia nggak mampu menembus di area biru, dia kemungkinan akan menguji lagi ini. Dia akan menguji lagi di area rally base drop ya, sampai benar-benar dia tembus ya. Kalau nggak tembus dia akan mantul ke bawah ya. Tapi seandainya dia nanti pergi ke bawah, ternyata jebol, dia akan drop lagi ke bawah ya. Nah, jadi ini menjadi area yang cukup penting ya untuk kita perhatikan di dua area ini. Oke, kita kembali ke 60, kita akan ke pair lain. USD JPY lagi nggak jelas, NZD JPY lagi nggak jelas, GBP JPY lagi nggak jelas, GBP CHF ini kemarin udah di 1/2 ya, udah TP di sini. Ternyata harga kembali lagi, masuk lagi ya. Ternyata dia turun lagi ke TP 1/1 di sini, hampir 1/2 ya. Tapi aslinya kita harusnya sih sudah take profit ya. GBP CAD kondisinya lagi nggak jelas, GBP AUD lagi nggak jelas, Euro NZD kondisinya lagi nggak jelas, Euro JPY kondisinya juga lagi nggak jelas, Euro GBP lagi nggak jelas, Euro CF lagi nggak jelas. Ini banyak yang nggak jelas ya trennya. CHF JPY kondisinya juga lagi nggak jelas, CAD CHF lagi nggak jelas, CAD JPY lagi nggak jelas, AUC NZD lagi nggak jelas, AUC CHF lagi nggak jelas, AUC CAD lagi nggak jelas. NZD USD ini dia mantul di sini karena ada rally base drop, cuman ini harusnya udah cancel karena EMA-nya udah nyebrang ya. Ini ya, alasan dia mantul di sini karena di sini ada rally base drop, dia masih menghormati ini meskipun EMA-nya udah nyebrang, tapi ini udah nggak valid. Euro USD sekarang lagi nggak jelas juga ya. Jadi mungkin itu aja teman-teman, udah sampai di Euro USD, artinya pembahasan kita udah selesai. Kenapa cepat? Karena banyak tren-tren yang nggak jelas dan nggak perlu kita bahas gitu ya. Oke, mungkin itu aja yang perlu kita sampaikan. Sekali lagi kita akan disclaimer lagi bahwasanya apa yang kita sampaikan itu adalah sebuah edukasi. Jadi kita belajar bareng supply and demand ya. Plan-plan yang kita temukan, plan-plan yang kita bahas itu bukan sebuah signal atau rekomendasi apapun, itu adalah murni sudut pandang saya pribadi dalam melihat market. Jadi teman-teman wajib untuk analisa ulang, wajib sesuaikan dengan plan dan money management masing-masing. Nggak ada jaminan apapun dari saya dan resiko adalah di tangan teman-teman masing-masing ya. Jadi trading itu punya resiko yang cukup tinggi, jadi teman-teman wajib dalam bijaksana dalam memutuskan apapun itu. Terima kasih yang udah nonton, terima kasih yang udah subscribe. Bagi teman-teman yang baru bergabung, jika video ini bermanfaat bisa bantu untuk subscribe. Jangan lupa baca disclaimer yang ada di running text ataupun yang ada di kolom deskripsi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.